Oke, kenalin nama gue Andika Ahmad. Gue adalah lulusan SMK, gue fresh graduate. Kali ini gue bakal ngelanjutin seri membaca buku gue, yang mana baca tentang kita terakhir kali membaca tentang intisari wawancara dengan Dr. Andri Sarjana, psikolog sarjana psikiatri ya. Yang dimana inti wawancaranya itu yaitu kondisi psikis atau mental berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Nah, jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Dalam media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Bab 2. Sebuah filosofi yang realistis. Dulu saya sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrovert, dan rasanya hidupnya tidak ada masalah. Rasanya setiap bertemu mereka senyum, canda, dan tahu selalu mengelilingi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan, saya sering menundukkan kepala. Karenanya dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini gagal total. Dalam tanda kutip, cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai terpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian asli saya? The problem with positive thinking. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional dan mendengar penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada risiko lainnya, yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus bagaimana dong solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif. Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang, saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut. Yuk kita main ke tempat paling gawat saat ini. Males, nanti sudah capek mengantri nggak dapat tempat. Yuk jalan-jalan ke kota. Nanti macet, hanya capek saja jadinya. Yap, bisa terbayangkan betapa populer saya di pertemanan. Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah jangan berpikir negatif dulu dong, think positif aja. Pada umumnya pernyataan itu berarti sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang positif atau terbaik saja, daripada memikirkan hal negatif yang mungkin terjadi. Ajakan untuk berpikir yang positif saja seperti ini sudah sangat populer. Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an pernah membaca buku populer The Secret yang bahkan mengklaim bahwa sekedar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan saja mampu membawa perubahan yang kita mau. Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya, tapi tidak kejadian tuh. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan ada potensi masalah dengan ajaran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan The Problem with Positive Thinking menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Positive thinking menipu pikiran kita.
kita beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun, sebaliknya, sekadar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Penulis artikel tersebut mengusulkan mental contrasting. Mental contrasting ini yaitu menggabungkan positive thinking dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja atau yang hanya membayangkan hal-hal negatif saja. Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness. Oke, artikel ini artinya berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda. Di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya kita sedang merasa terpuruk dan tidak lulus ujian. Kesedihan ini ditambah lagi oleh kita menjadi merasa bersalah karena harus merasakan kesedihan itu sendiri. Saya harusnya bisa positive thinking, kenapa saya masih merasa sedih? Ini bagaikan yang kena tinju 2 kali, dan tinju yang kedua merasa bersalah karena tidak bisa bahagia. Justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie Norem, profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut, meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif, sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang bisa berjalan tidak sesuai rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Range menyalahkan krisis finansial 2008 kepada investor yang menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk. Berinvestasi hanya membayangkan untung yang besar saja, tidak mau memikirkan bahwa investasi bisa juga merugi. Nanti kita akan melihat bagaimana temuan di atas sudah dipikirkan oleh para filsuf Stoa sejak 2000 tahun yang lampau. Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, tetapi dari pengamatan pribadi saya, banyak orang yang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga, di mana ritual keagamaan menjadi sekedar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya Tapi dari pengamatan pribadi saya, banyak orang yang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga, di mana ritual keagamaan menjadi sekedar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali interpretasi atau agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang. Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan atau common ground. Boro-boro mencari kesamaan antara agama dan keyakinan yang berbeda. Bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja, kita bisa mencari perbedaan pendapat, mazhab, dan ritual untuk dipertengkarkan. Ini sebenarnya sangat disayangkan karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi, tapi label identitas agama yang berbeda-beda
justru bisa mendirikan tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya, karena gue Kristen, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam. Atau karena gue Muslim, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di dalam agama Hindu. Dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentuk label dan politik identitas? Filosofi teras. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di selatan Turki, bernama Zeno melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangannya khas daerah Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Phoenicia. Itu semacam perwana tekstil berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Perwarna ini dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melelahkan. Karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak perwarna. Karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Malang tidak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan yang besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Oke, jadi filosofi teras itu atau 300 tahun sebelum Masehi ya, ada pedagang kaya dari Siprus bernama Zeno, yang dimana si Zeno itu berasal dari kota Phoenicia, membawa barangan dagangan khas daerah dia. Khas daerah Phoenicia yaitu berwarna tekstil berwarna ungu. Nah, karena di zaman dulu berwarna tekstil berwarna ungu ini hanya bisa didapatkan dari siput laut, ekstrak siput laut, dan prosesnya sangat melelahkan. Makanya pewarna tekstil warna ungu itu harganya mahal dan sangat berharga. Oke. Malang tidak bisa ditolak. Ternyata kapal yang ditumpangi Zeno itu karam. Nah, karena karam, Zeno kehilangan seluruh dagangannya yang teramat mahal. Tapi ia juga harus terdampar di Athena, ya, Athena Yunani. Sebuah cobaan besar, tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Oke. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran Sainik, dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda, dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar dalam bahasa Yunani. Teras berpilar. Oke, jadi ini ada Zeno, kapal karam. Lalu dia terdampar di Athena, Yunani. Lalu pada saat di Athena, dia ke toko buku dan bertemu dengan buku filsafat. Lalu si Zeno ini menanyakan bahwa dari mana aku bisa belajar ini dan siapa pun di sana. Pada saat itulah Zeno mulai berguru kepada ilmu filsafat dengan Krates. Dan muncullah pada saat keseharian Zeno terus belajar berbagai filsuf, dan kemudian Zeno memunculkan filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras pilar.
atau dalam bahasa Yunani disebut Stoa, dan terletak di sisi utara dari agora, tempat publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya di kota Athena. Oke, jadi si Zeno tuh suka mengajar filosofinya sendiri ya, dan suka mengajar di teras atau stoa dalam bahasa Yunani. Stoa ini teras ini terletak di sisi utara dari alun-alun kota Yunani kuno, yang mana alun-alun itu dijadikan tempat berkumpul dan berdagang. Sejak itu para pengikutnya disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan Stoisme. Karenanya untuk memudahkan judul buku saya menyebutnya Filosofi Teras. Oke. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kekaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kedua Stoisme. Cato the Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama. Lalu ada yang melanjutkan Stoisme, ada Musonius Rufus dari Roma juga, mengejar filsafat di era Kaisar Nero. Lalu ada Epictetus dari Yunani, terakhir sebagai budak, kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma. Dan yang terakhir Kaisar Marcus Aurelius yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik atau the 5 good emperors. Stoisme kemudian meredup di awal abad ke-4 ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang di abad 21 belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik. Oke. Jadi filosofi teras ini sebenarnya konsep atau ilmu yang sudah ada sejak lama, kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh-tokoh penting dalam perkembangan filosofi teras ini. Nah, pada Stoisme sempat meredup pada awal abad ke-4, di mana Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Tetapi pada abad 21 di belahan dunia barat, filosofi ini mulai kembali populer sebab ada buku-buku yang kembali mengulik si filosofi teras ini dengan gaya atau bahasa yang lebih modern lagi, lalu memperkenalkannya ke publik, seperti karya-karya dari William Irwin, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Bahkan sekarang ada acara tahunan Minggu Stoa atau Stoic Week pada sekitar bulan Oktober sampai November, di mana para peminat Stoisme dan seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikkan filosofi ini selama seminggu dengan panduan online. Saat mempelajari Stoisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekedar konsep abstrak dan intelek. Oke, jadi menurut Om Henry Manampiring ini, bahwa filosofi teras itu nggak cuma awang-awang, nggak cuma ilmu yang di awan-awan doang, tapi ilmu yang benar-benar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Stoisme ini bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup atau meminjam terjemahan Romo Setio Wibowo untuk way of life yang lebih baik dari
yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana stoicisme telah mengubah karakter saya dan sebagai berikut. Oke, kita lanjut lagi. Dahulu saya bisa berubah menjadi orang yang sangat marah jika terjebak di dalam kemacetan. Nah, saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung, dan sangat emosional di balik kemudi. Bayangkan, Bruce Banner mau berubah jadi Hulk, tapi minus jadi gede dan hijau aja. Bahkan saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustasi, dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi. Bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada. Efek dari stoicisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram, dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, kesialan, ketekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan stoicisme, saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu filosofi teras ini membantu orang-orang lain seperti saya minimal memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari stoicisme adalah betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama, orang tua, nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia. Jadi Om Henry Manapiring ini pada saat mempelajari stoicisme, Om Henry ini sadar bahwa prinsip yang digunakan dalam stoicisme itu sama dengan prinsip yang diajarkan dari berbagai agama, dari berbagai orang tua, nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia juga ada. Saat membaca buku ini saya merasa akan banyak dari kamu pikir, loh ini sama dengan ajaran agama saya, atau ini kayak kata-kata orang zaman dulu ya, atau ini seperti quote tokoh besar yang itu, atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini walaupun ia belum pernah membaca tentang stoicisme. Ternyata stoicisme itu bisa dibilang mencakup semua hal. Bagi saya, ini Om Henry ya, saya lagi baca. Bagi saya, prinsip stoicisme tersebut menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan, seharusnya tidak terjadi tembok atau benturan-benturan yang umum timbul dengan ide-ide yang memiliki label, dalam tanda kutip, label agama. Saya merasa kelebihan stoicisme adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan, dari yang sangat religius sampai agnostik, sekalipun bisa mendapatkan manfaat dari mempelajari stoicisme. Stoicisme juga tidak bersifat dogmatis, karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Di luar ajaran-ajaran mendasar, para filsuf Stoa memiliki pengajaran yang
filosofi yang terbuka untuk memperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini telah memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastian pada akhirnya. Praktisi Stoisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup mereka ketimbang meributkan dogma dan teks. Jadi Stoisme ini tipe filosofi yang dimana lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya dalam hidup ketimbang meributkan dogma dan teks. Mungkin itu saja yang bisa gua baca. Tapi kayaknya ini menarik juga nih. Ada lanjutannya, tapi kita bakal pahami yang asal-usul filosofi teras ini dulu. Ya, the problem with positive thinking, dimana positive thinking itu tidak selalu bermanfaat. Ada sisi gelapnya juga positive thinking, ya dimana pada saat kita merasa kegagalan atau merasa kita gagal dalam sesuatu hal, baik itu pekerjaan dan lain-lain, jadi kita menyalahkan diri kita. Maksudnya gini, contoh kita gagal dalam masuk sekolah kuliah negeri. Nah, pada saat itu kita mulai merasa tidak bahagia karena tidak masuk sekolah atau kuliah negeri. Di saat situ juga kita mulai menyalahkan diri kita karena kita tidak bisa bahagia karena masalah di the problem positive thinking ini, ya. Jadi seperti kita menyalahkan diri kita kalau kita itu nggak bisa bahagia atau tidak bisa berpikir positif, ya. Jadi mana realitasnya memang seperti itu. Jadi berpikir positif tidak selalu berhubungan dengan realitas, ya. Kadang jika realitas tidak sama dengan pikiran positif kita, maka kita seolah akan menyalahkan. Kita lanjut di sini, dan di sini juga dibahas tentang agama, ya. Karena agama itu ini menurut pandangan Om Henry Manampiring, agama itu sering dijadikan tiket ke surga, ya, dimana ritual agama sekedar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansi dan sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari. Jadi selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk perbedaan, di mana bukan mencari kesamaan, tapi agama itu yang mempertemukan, malah mencari keributan dengan perbedaan pendapat. Bahkan di dalam satu agama juga banyak sekali perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu wajar, tetapi dampak yang seringkali muncul pada saat perbedaan pendapat yaitu pertengkaran, di mana saling tidak menerima. Masih mending jika kedua orang atau kedua belah pihak berbeda pendapat tapi masih menerima salah satunya. Itu. Mari kita lanjut. Dan filosofi teras berawal dari Zeno yang kepala karam di Athena, ya. Zeno tuh pedagang besar. Dia pembawa
atau pedagang pewarna tekstil warna ungu ya. Dia itu dua pedagang tekstil warna ungu. Lalu si Zeno juga adalah seseorang pedagang kaya dari Siprus. Nah, pada suatu hari kapal si Zeno ini karam dan Zeno terdampar di Athena. Nah, di Athena Zeno berupaya untuk menyambung hidupnya ya dengan bekerja di Athena, dan suatu hari di Athena ia pergi ke toko buku untuk menemukan buku filsafat yang bisa menarik hatinya. Oke. Lalu setelah Zeno menemukan buku filsafat yang bisa menarik hatinya, Zeno bertanya kepada si penjaga toko buku itu atau pemilik toko buku itu. Zeno bertanya siapa yang menulis atau yang merangkum buku-buku ini. Oke, lalu si pemilik buku itu memberikan atau mengasih saran ke Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda dan kemudian ia pun mulai mengajar filsafatnya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras. Makanya dalam bahasa Yunani filosofi teras itu artinya stoa. Ya, filosofi stoisme. Oke, dimana filosofi teras ini atau stoa ini pernah dipakai oleh Marcus Aurelius, kaisar Romawi, yang termasuk ke kaisar baik ya. Oke. Pada saat itu filosofi teras pernah redup di awal abad keempat ketika kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang di abad 21 di belahan dunia barat ya. Filosofi ini muncul kembali di abad 21 dengan buku-buku yang berkaitan dengan filosofi teras itu. Contohnya buku yang ditulis oleh William Irvine, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Dan bahkan sekarang ada acara tahunan atau mingguan bagi para peminat stoisme. Ya, di mana filosofi ini teras juga merubah hidup dari Om Henry Manampiring ini, yang tadinya dia kena macet terus marah-marah atau frustasi karena kena macet, dan jadinya tidak kena macet. Di sini ada sebuah quote, seorang praktisi stoa seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam, karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang datang dari dalam. Inner joy, Seneca, on happy life. Oke. Mungkin itu saja bisa gue sampaikan. Terima kasih. Mungkin terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan sudah welcome dengan kami. Oke, semoga gue bisa konsisten dalam membaca buku, karena gue sangat paham dan gue yakin bahwa buku itu atau kata atau teks itu adalah sebuah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mencapai literasi yang tinggi ya. Jadi kita lebih memahami kosakata atau literasi yang tinggi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.